Setelah berjalan lebih dari 50 tahun, akhirnya Arab Saudi nggak lagi meneruskan kontrak kerjasamanya dengan Amerika yang sering disebut dengan petrodollar. Video ini boleh dibilang adalah lanjutan dari video kita yang sebelumnya, yaitu tentang petro-yuan, rencana China menggantikan dolar pada perdagangan minyak yang nampaknya mungkin berjalan dengan baik. So, what next? Apa dampaknya untuk dolar dan mata uang lain seperti rupiah? Apa pula dampaknya untuk Bitcoin? Dan apakah tatanan dunia baru dimulai? Nah, video ini kita bagi dalam beberapa chapter. Chapter yang pertama kita akan bahas tentang petrodollar. Chapter yang kedua kita akan bahas tentang sovereign wealth fund dan petrodollar recycling. Chapter yang ketiga kita akan bahas blunder Amerika dan hidden agenda China. Chapter yang keempat kita akan bahas apa dampak berakhirnya petrodollar. Dan chapter yang kelima kita akan bahas apa hubungannya dengan Bitcoin. Kita ada di era winter dollar standard yang akan berakhir, dan Bitcoin adalah sekoci finansial kita semua. Teman-teman bisa belajar Bitcoin mulai nol hingga belajar semua strategi utilize Bitcoin jadi aneka aset tanpa perlu jual Bitcoin kalian di belajarbitcoin.com. Teman-teman bisa cek di kolom deskripsi. Nah, kita mulai dari chapter yang pertama. Apa itu petrodollar? Istilah petrodollar dikaitkan dengan dolar yang dihasilkan dari minyak mentah. Ini adalah sebuah privilege yang luar biasa yang dinikmati Amerika sebagai global reserve currency. Tapi status ini nggak lahir dengan sendirinya. Petrodollar adalah sebuah perjanjian kerajaan Arab Saudi dan Amerika sejak tahun 1971, di mana Arab Saudi akan menjual minyaknya secara eksklusif dengan dolar. Sementara Amerika akan memberikan jaminan keamanan dan jaminan peralatan militer pada kerajaan Arab Saudi. Ini adalah sebuah perjanjian yang membuat Amerika kaya raya dan hegemoni dolar bisa tetap terus berjalan meski nggak lagi di backup oleh emas. Nah, semua negara yang mau beli minyak harus punya US dollar. Arab Saudi dan negara-negara penghasil minyak mendapatkan banyak sekali dolar ditambah dengan jaminan militer. Ini mengukuhkan status dolar Amerika di perdagangan internasional. Arab Saudi juga jadi kaya raya karena menjual minyak dan mereka punya dana cadangan berlebih. Nah, kita menyebutnya dengan SWF atau Sovereign Wealth Fund. Di 1974, Amerika mengirim Treasury Secretary William Simmons ke Saudi Arabia untuk membujuk kerajaan Saudi. Frameworknya simpel banget. Intinya agar Saudi Arabia mau menginvestasikan kembali keuntungannya dari jual beli minyak ke Treasuries Amerika melalui surat hutang. Nah, ini yang disebut sebagai petrodollar. Harga minyak yang didenominasi oleh dolar dan negara-negara eksportir minyak menginvestasikan kembali keuntungannya dengan membeli surat hutang Amerika. Amerika menang double hanya dari strategi-strategi politik. Dari 1974 ke 1981, total surplus member OPEC mencapai 450 miliar US dollar. Dana dari Arab dan Timur Tengah mengalir ke US Treasuries dalam bentuk pembelian surat hutang, bank-bank komersial, dan capital market di Amerika, menjadikan capital market di Amerika sebagai yang terbesar di dunia. Nah, dana dari negara penghasil minyak ini gede banget, bahkan mencapai 1 triliun US dollar per tahun di 2008 dan 2011 hingga 2014. Nah, reinvestasi dari dolar hasil dari penjualan minyak ini disebut dengan petrodollar recycling. Dana hasil dari penjualan dolar nggak perlu lagi keluar dari Amerika. Nah, mungkin kalau ada teman-teman yang main di kripto, ini mirip seperti staking dan restaking di Ethereum. Hasil dari yield Ethereum di staking dan di restaking lagi di ekosistem Ethereum, sehingga nggak perlu keluar ke chain lain. That's why banyak yang bilang juga kalau Ethereum itu digital oil. Dengan sistem petrodollar, Amerika berhasil memenangkan perang dingin dengan Uni Soviet. Tapi sepanjang jalan perjanjian petrodollar, Amerika membuat beberapa blunder yang membuat banyak negara ingin lepas dari hegemoni dolar. Makanya, term de-dollarisasi lumayan populer sekarang. Nah, di tahun 2000-an, Irak yang masih dipimpin oleh Saddam Hussein
menggunakan euro untuk transaksi minyaknya dan abandon US dollar. Di tahun 2003, Amerika menginvasi Irak dengan alasan balas dendam dan ada senjata pemusnah massal. Padahal 19 orang pembajak pesawat yang menabrak World Trade Center di tahun 2001, 15 orangnya adalah warga negara Saudi Arabia, 2 dari Uni Emirat Arab, dan masing-masing seorang dari Mesir dan Lebanon. Gak satu pun yang dari Irak, dan senjata pemusnah massal gak ditemukan hingga hari ini. Tapi sekarang teman-teman paham kan kenapa Amerika menginvasi Irak? Di tahun 2009, Libya yang dipimpin oleh Gaddafi menolak pembayaran minyak dengan dolar dan meminta dinar emas. Gaddafi juga mengorganisir Pan-African Union dan Pan-Arab Union untuk sama-sama menggunakan dinar emas. Libya juga berhasil menambah cadangan emas sebesar 143 ton untuk negaranya. Tapi di tahun 2011, Amerika memberlakukan sanksi terhadap Libya. Akibatnya Libya nggak bisa menjual minyaknya karena bank menolak untuk melakukan transaksi dengan Libya. NATO menginvasi Libya dan menumbangkan Gaddafi setelah berkuasa lebih dari 41 tahun. Tapi sekarang teman-teman paham kan kenapa Amerika menginvasi Libya? Karena menolak menggunakan dolar. Nah, sejak 2001, China investasi keuntungannya ke US Treasury Bond. Tapi China udah mengurangi porsi belanja US Treasury sejak tahun 2013 dan memilih reinvestasi di proyeknya sendiri, yaitu One Belt One Road. Dan sekarang teman-teman paham kan kenapa media barat mengklaim proyek One Belt One Road sebagai jebakan hutang China? Karena China nggak mau reinvestasi ke US Treasury Bond. Di tahun 2022, Rusia terlibat perang dengan Ukraina. Amerika dan NATO back Ukraina dan memberikan berbagai bantuan termasuk dana dan senjata. Amerika juga memberlakukan sanksi dengan menyita seluruh aset Rusia di Amerika, termasuk mengeliminasi dari sistem bank internasional SWIFT. Tapi China mengabaikan sanksi Amerika dengan malah meningkatkan jumlah transaksi dengan Rusia, memperkuat aliansi BRICS, memborong minyak Arab Saudi dengan menggunakan yuan, dan isu dedolarisasi kembali muncul. Dan sekarang banyak negara jadi lebih berani karena mereka punya backing blok yang lebih kuat. Mereka juga sadar kalau Amerika, dolar, dan banking sistemnya punya power yang berlebih dan bisa membekukan aset negara lain. So, simpelnya, nggak ada negara yang mau jadi the next Russia. So, sampai sini, dua Achilles heels Amerika actually ada di tangan blok China. Yang pertama sistem petrodolar yang mungkin kan kita masih belum tahu, berhasil ditumbangkan. Bahkan Saudi Arabia bergabung dalam sistem M-Bridge, sebuah sistem cross-border payment hasil kolaborasi Bank Sentral China, Thailand, Hong Kong, dan Saudi Arabia. Dan Achilles heels yang kedua, US Treasuries, yang ada di reserve China. Dan Amerika membalas dendam dengan memberlakukan sanksi pada perusahaan-perusahaan di China. Pertanyaannya, apakah China akan dumping US Treasuries? Mungkin nggak. Tapi ini bisa bereskalasi menuju currency war. Karena Perang Dunia Ketiga bukan tentang wilayah, bukan tentang senjata, tapi tentang rebutan tahta reserve currency dengan memainkan nilai uang. Korbannya ya kita, pemegang mata uang fiat. Jadi apa dampak berakhirnya petrodolar? Yang pertama, status dolar sebagai global reserve currency terancam. Kenapa terancam? Karena utility-nya di perdagangan internasional berkurang. Begitu pula dengan demand pada US dollar. Kalau dulu negara-negara harus punya dolar untuk beli minyak, sekarang nggak lagi. Nah, yang kedua, pembeli US Treasuries makin dikit. US dollar adalah mata uang fiat yang berjalan dengan sistem mega ponzi. Dolar adalah sistem ponzi terbesar yang pernah ada dalam sepanjang sejarah umat manusia. Gimana nggak ponzi kalau Amerika bayar hutangnya dengan menerbitkan hutang baru? Memang posisi negara Arab sebagai pembeli US Treasuries nggak sebanyak Jepang dan China. Tapi runtuhnya petrodolar juga ada peran China yang terus berkomunikasi dengan Arab untuk membuat sistem perdagangan minyak baru. Nah, China adalah salah satu pembeli oil super besar.
whale kalau boleh kita bilang. Dan satu Achilles heels US dollar udah kena. Tinggal next US Treasuries-nya. Dan teman-teman tahu kan kalau China adalah pemegang US Treasuries terbesar kedua setelah Jepang. Kalau China putuskan, misal kita mau redeem dan nggak beli lagi, kira-kira apa yang terjadi? Runtuhlah sistem mega ponzi dolar. Yang ketiga, inflasi dan bunga yang lebih tinggi. Nah, berakhirnya petrodolar dapat menyebabkan inflasi lebih tinggi. Kenapa? Karena Amerika harus mencetak lebih banyak dolar untuk bayar hutang. Sementara pembeli surat utangnya makin dikit, including utility-nya dalam perdagangan internasional berkurang dengan berakhirnya petrodolar. Dengan berakhirnya petrodolar, negara-negara penghasil minyak bebas menerima pembayaran dengan mata uang apapun termasuk Bitcoin mungkin. Bitcoin adalah satu-satunya uang yang bebas sensor, satu-satunya uang yang lebih hard daripada emas, satu-satunya uang yang punya protokol terdesentral tanpa kontrol siapapun. Dan orang pasti akan mencari safe haven seperti emas dan emas 2.0 atau Bitcoin. Karena dolar dicetak lebih banyak untuk membayar hutang di tengah market bond menurun dan utility dolar berkurang satu. Dengan berakhirnya petrodolar dan petrodolar recycle, capital market di Amerika juga mungkin akan kekurangan liquidity. Tapi satu yang pasti, uang akan selalu mengalir ke aset yang dianggap lebih baik. Atau at least, banyak orang yang diversifikasi ke Bitcoin. Tapi sebelum orang pindah ke safe haven, pasti ada market shock karena kebijakan bank sentral yang mungkin batal menurunkan suku bunga. So, pasti volatility ahead, tapi kita tetap on track Bitcoin menuju 1 juta dolar. Kalau menurut kalian gimana? Memang Arab Saudi udah niat untuk mengakhiri petrodolar? Atau sekedar permainan politik dua kaki? Atau China sedang mempermainkan bidak-bidak caturnya dan tatanan dunia baru dimulai?